juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi nih sama Piko. Gak kerasa udah hari Minggu lagi ya. Kita ketemu pas sekolah Minggu. Hari ini Piko mau ngasih tahu ke teman-teman apa ya? Nih, kita ini sebagai anak Tuhan harus berani. Iya, berani karena apa? Karena Tuhan kita itu menyertai kita, ada di dalam kita. Makanya kita harus punya keberanian sebagai anak Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu yuk. Kita mau memuji Tuhan kan? Yuk, tutup mata, lihat tangan. Ayo kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan, biar Tuhan ibadah hari ini Tuhan bisa mengubahkan kami Tuhan menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami memulai Tuhan ibadah kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sekarang yuk kita mulai memuji dan memuliakan Tuhan. Lazar Kristus, semangat! Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku.
is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. For you! You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, What a beautiful name it is. the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, What a wonderful name it is. the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. Veils tore before you. You silent boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival.
Tuhan, memuliakan Tuhan. Saat ini, yuk kita siapkan hati kita supaya kita bisa menerima firman yang akan dibagikan. Oke, kita doa lagi ya sebelum firman. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman itu mengubahkan kami Tuhan menjadi lebih baik, sesuai dengan yang Engkau inginkan. Tuhan Yesus, pimpin Tuhan pembicara hari ini Tuhan, supaya dia bisa menyampaikan isi hati-Mu dan kami bisa diubahkan karenanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yuk teman-teman, kita dengarkan firman-Nya. Yuk. Halo adik-adik, apa kabar? Tetap semangat ya. Ketemu lagi sama Cici nih, Ciseli. Nah, siapa yang tadi pujiannya semangat? Nah, pasti semua anak-anak sekolah minggu GKNS pasti semuanya semangat ya, memuji Tuhannya ya. Nah, saat ini Cici mau bawain firman. Nah, firmannya tentang apa ya kira-kira ya? Cici mau bawain cerita tentang jangan takut. Nah, siapa yang suka takut? Iya, nggak apa-apa. Takut itu wajar, Cici juga pernah takut. Tapi takut itu kita harus segera atasin. Nah, selain takut, kita juga tetap harus harus percaya sama Tuhan. Ya. Oke, nah judulnya minggu ini jangan takut tapi percayalah. Nah, ayatnya adik-adik boleh baca ya di rumah ya, di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, di situ ada ceritanya. Ngajarin kita supaya nggak takut dalam situasi apapun. Cici yakin semua anak-anak sekolah minggu GKNS pernah mengalami namanya rasa takut. Cici juga pernah mengalami rasanya takut. Takut ditinggal, takut kesepian, takut nggak bisa. Waktu lagi ujian kemarin nih, yang ulangan nih. Nggak bisa padahal aku udah mati-matian nih belajar semalam, tapi aku takut nggak bisa nih. Nah, di situ kita harus belajar percaya sama Tuhan, belajar percaya sama bimbingan Tuhan akan selalu menyertai kita sehingga kita nggak takut melewati segala rintangan. Nah, Cici mau bawain cerita ya. Siapa yang tahu ceritanya tentang Tuhan Yesus yang meredakan badai? Nah, iya, semuanya pasti pada tahu ya. Nah, banyak pelajarannya ya di situ ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus pergi sama siapa ya? Sama para murid-muridnya yang bekerja sebagai nelayan dulunya. Nah, nih ya, banyak murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Di perjalanan mereka ada apa? Didatengin apa? Sama si badai, angin, hujan deras banget. Cici juga takut kalau ada hujan deras atau petir, Cici juga takut ya. Nah, sama di sini juga para murid-muridnya takut ya menghadapi badai. Nah, tapi coba anehnya kenapa? Mereka semua nelayan ya. Kenapa mereka tetap takut ya? Padahal kan mereka itu sering ngadepin badai atau apapun di laut ya, waktu ketika mencari ikan. Tapi kenapa di sini mereka sangat ketakutan? Padahal di situ juga ada Tuhan Yesus di perahu ya. Nah, makin lama makin kencang si badainya. Tuh lihat, makin kencang. Ada petir, hujannya makin deras, angin. Murid-murid Tuhan Yesus makin ketakutan ya. Nah, tapi Tuhan Yesusnya lagi apa ya kira-kira? Coba ada yang tahu nggak? Iya benar, Tuhan Yesusnya lagi bobo. Nah, Tuhan Yesusnya lagi tidur.
tidurnya kok bisa nyenyak banget ya? Kan lagi hujan. Tapi Tuhan Yesusnya tidurnya nyenyak banget. Nah, si murid-muridnya bangunin nggak? Bangunin ya, bangunin Tuhan Yesusnya. Yesus, bangun dong. Kita sedang mengalami badai ini. Apa kamu tidak takut? Nah, jawab si murid-muridnya. Tuhan Yesusnya bangun nggak ketika dibangunin sama murid-muridnya? Iya, bangun. Nah, Tuhan Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Nah, hai, murid-muridku, kenapa kalian takut? Sedangkan di dalam perahu kan ada aku. Tuhan selalu menyertai, Bapa juga di surga selalu menyertai kita. Nah, kenapa kamu takut? Nah, iya Tuhan, aku takut. Kami semua takut. Kami takut tenggelam. Terus perahu kami takut rusak, diterjang ombak badai. Nah, Tuhan Yesus bilang apa lagi sama murid-muridnya? Hai murid-muridku, mengapa kamu tidak percaya? Nah, sekali lagi aku bilang, karena aku ada di sini, kenapa kamu takut dan kamu tidak percaya? Nah, terus Tuhan Yesus juga ini ya, kecewa ya sama murid-muridnya. Kenapa ya murid-muridku selalu takut padahal ada aku. Nah, terus Tuhan Yesus selalu bangkit ya, lalu bangkit, terus dia meredakan angin ribut. Diam, tenanglah. Terus angin ributnya berhenti nggak? Berhenti ya, angin ributnya berhenti. Dan sekejap juga langsung cuacanya di danau itu langsung teduh banget. Nah, udah nggak ada angin yang kencang, hujannya juga sudah reda, dan teduh danaunya seperti kayak nggak pernah ada badai. Nah, dalam cerita ini Tuhan ngajarin kita supaya kita nggak boleh takut dalam menghadapi situasi apapun. Nah, saat ini kan kita lagi sedang ini ya, lagi krisis ya. Terus juga kita lagi ngalamin pandemi. Kenapa sih pandeminya nggak beres-beres nih? Covid di mana-mana. Takut nggak? Takut ya, juga takut. Tapi kita harus punya iman. Satu lagi, iman yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, terus iman percaya sama Tuhan Yesus juga ini kita harus tanamin terus ya dalam hati kita. Walaupun di luar sana banyak penyakit, banyak virus, terus korban-korban penyakit terus bertambah ya, kita tetap nggak boleh takut. Kita harus percaya sama Tuhan, karena Tuhan selalu melindungi kita dari mara bahaya, dari pencobaan-pencobaan. Nah, terus juga kita juga nggak boleh putus asa. Kita harus selalu berserah sama Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun masalah yang kita hadapin, kita harus selalu berserah sama Tuhan. Yuk, siapa anak-anak di rumah yang takut terus putus asa? Nah, mulai saat ini kita nggak boleh takut, karena di dalam hati kita punya Tuhan. Di hati kita punya Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Ya, dalam situasi apapun kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus selalu berserah sama Tuhan. Ya, oke. Nah, Cici juga mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Markus 4 ayat 40. Bunyinya gini ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu juga tidak percaya?" Gampang ya, sekali lagi ya Cici bacain ya. Di Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, gampang banget ya. Yuk, hafalin dan jangan lupa kirimin ke WA-nya Ciseli. Tapi bukan ayat hafalan aja. Hari ini Cici mau ajak adik-adik untuk ikut dan mengerjakan kuis dari Cici. Nah, kuisnya gampang. Cici nanti kasih tabel ya di sini ya. Nih tabelnya ya. Ting.
Udah gitu, udah lihat ya ada kolom-kolomnya ya adik-adik. Nanti Cici juga kasih clue-nya. Kalian harus membuat huruf-huruf dari angka-angka tersebut. Di sini soalnya. Nah, adik-adik boleh rangkai ya. Setiap huruf-huruf itu menjadi satu buah kalimat. Nah, hasil jawabannya boleh di WA ke nomor Ciseli ya di bawah ini. Sekali lagi, Cici tunggu. Nah, oke. Yuk, udah dulu ya. Sekian dulu firman dari Cici. Sekarang saatnya kita berdoa. Oke, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat saat ini, waktu yang singkat ini Tuhan. Kami udah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau juga udah mengajarkan kami Tuhan, supaya kami tidak takut dan kami harus percaya sama Engkau, karena Engkau selalu ada di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, terus sertai hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada dan situasi apapun yang kami hadapi Bapa. Kami berserah penuh Tuhan sama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik jangan lupa sebentar. Nah, kita udah dengerin firman Tuhan. Nah, itu juga kita udah ikutin kuisnya ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau buat activity. Nah, siapa yang udah gak sabar mau buat activity? Nah, setelah ini ada Ibu Pitmoy yang udah mau bawain activity. Udah disiapin belum bahan-bahannya? Nah, udah ya, udah pasti udah ya. Yuk, kita sama-sama ikutin activity-nya. Jangan lupa kirimin hasil foto activity-nya ke WA grup boleh atau nggak ke WA Ciseli. Oke? Thank you. Bye-bye. Minggu ini kita bikin activity ya. Kita bikin kumbang. Bahan-bahannya kertas lipat, lem, dan benang ya. Benang bol boleh, benang kasur boleh, sekitar ukuran 1 meter ya. Dan spidol ya. Kita mulai ya. Kertasnya kita lipat bentuk segitiga. Kita lipat lagi ke tengah. Hasilnya begini. Kita lipat lagi. Ini anak. Kita lipat. Yang atasnya kita lipat lagi, hasilnya begini. Kita balik anak-anak, lipat ke tengah ya, ini buat sayapnya. Hasilnya model gini, belakangnya ini, depannya begini anak-anak ya. Udah jadi deh kembangnya, tinggal kita bikin matanya. Bikin matanya. Ini hasilnya.
kasih benang. Kita beri benang ya. Dilem pinggirnya, si benang jangan kena lem. Kita lem. Masukin lagi ujung benang satu lagi. Ya, hasilnya begini anak-anak. Nanti kita bisa mainin ya. Kita tarik. Yuk kita mainin. Coba. Kumbangnya bisa naik, bergerak. Ya. Anak-anak bisa bikinin ini buat adik ya, buat teman-teman. Bagus ya. Dadah ya anak, salam. Ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Terima kasih. Selamat siang guru-guru sekolah minggu dan teman-teman. Saya Siman Jefferson. Hari ini saya akan membacakan ayat Alkitab yang hari ini yang terambil dari Markus 4 ayat 23. Markus 4 ayat 23. Barang siapa yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Markus 4 ayat 23. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Lien mau mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Markus pasal 4 ayat 23. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, sampai jumpa. Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Markus 4 ayat 23. Barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Shalom, selamat siang semua. Saya Ken. Saya akan menyebutkan ayat hafalan dari Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.